Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Smekda Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu pengawas SMK untuk SMK Dua Panjang, yaitu Bapak Eferi Murkwi MPD, Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Nah, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, Piko sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lebih jauh tentang pembelajaran daring atau luring pada masa pandemi COVID ini. Nah, langsung saja mungkin ya Pak ya. Sebenarnya secara Bapak ini adalah pengawas sekolah dan banyak berkunjung ke sekolah ya Pak ya. Ya. Sebenarnya bagaimana sih proses pembelajaran luring atau daring saat ini Pak yang terjadi di sekolah? Baik, Piko, Bapak akan jelaskan sejauh yang Bapak pantau dalam kondisi pandemi COVID yang ada sekarang Ya. di sekolah-sekolah binaan Bapak itu boleh dikata belum optimal sebagaimana yang seharusnya kita harapkan sesuai dengan tuntutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Republik Indonesia. Iya. Nah, itu tidak seharusnya itu dasarnya apa itu Pak? Apakah penggunaan aplikasi atau sistematika belajar daring itu yang masih amburadul? Mungkin begini, kalau kita melihat hasilnya mungkin terlalu mudah karena memang perubahannya sangat cepat gitu ya. Iya. Kondisi pandemi ini membawa kita kepada perubahan yang terlalu cepat. Saya contohkan seperti ini. Guru-guru selama ini dalam keadaan normal belum pernah melakukan pembelajaran PJJ. Iya. Siswa pun belum pernah menerima pembelajaran dari gurunya Secara BJJ dan belajar di rumah. Itu belum pernah. Iya. Selama ini dia tatap muka di dalam kelas. Nah, ternyata dalam waktu yang singkat itu berubah drastis. Iya. Sehingga guru harus mengajar dari rumah atau dari sekolah, siswa belajar di rumah. Nah, ini semua perlu proses pembiasaan yang luar biasa. Karena pembelajaran jarak jauh itu perlu penguasaan teknologi. Iya. Siswa belajar di rumah juga perlu penguasaan teknologi. Nah, kemudian ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, dengan hasil optimal kalau tidak kita rancang secara baik. Nah, siapa yang merancang secara baik? Tentu pihak sekolah. Iya. Dirancang secara matang bagaimana sistem yang kita pakai untuk keberhasilan PJJ tadi. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Iya. Seperti apa itu Pak langkah-langkahnya? Yang pertama adalah perencanaannya. Perencanaan PJJ di sekolah itu harus dirancang dengan matang. Iya. Disinilah perannya kepala sekolah. Kepala sekolah itu pertama harus berkoordinasi dulu, koordinasi dengan orang tua, koordinasi dengan guru, koordinasi dengan siswanya, koordinasi dengan sesama kepala sekolah. Bagaimana cara yang paling baik kita melakukan PJJ ini. Nah, setelah koordinasi kita lihat pula informasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, itu akan jadi panduan bagi kita. Mungkin ada kementerian misalnya dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020. Itu kan sudah dijelaskan oleh kementerian bahwa bagaimana kita melakukan pembelajaran di masa pandemi. Itu dipelajari itu semua. Kemudian juga ada gubernur memberikan panduan bagaimana melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, setelah semua kita berkoordinasi termasuk dengan cabang dinasnya, dinas pendidikan, Cabdinnya. Nah, nanti setelah kita pelajari semua panduan-panduan itu, barulah nanti kita menyusun program untuk tingkat sekolah gitu ya Pak. Tingkat sekolah. Nah, dalam menyusun program harus ada langkah kita data dulu
data kebutuhan siswa dan semuanya, semua unsur. Fasilitas untuk PJJ ada nggak? Iya. Misalnya dari komputer. Iya. Misalnya cukup nggak komputer untuk guru-guru melaksanakan PJJ? Iya. Mungkin dari aplikasinya. Aplikasi apa yang akan kita digunakan? Misalnya Google Meet kah, Classroom kah, Zoom kah, Webex kah gitu. Webex termasuk rumah belajar yang dibikin oleh Kementerian. Iya, itu untuk sumber belajar ya. Ada rumah belajar, ada Zenius, ada Si Cadik Pandai dan lain sebagainya. Itu kita tentukan. Nah, kalau sudah ditentukan itu didata pula gurunya. Apakah semua guru punya fasilitas, punya gawai, gadget, atau gitu gadget ya, atau handphone, Android dan sebagainya. Kemudian berapa orang guru yang enggak punya, berapa orang siswa yang enggak punya, itu harus didata sedemikian rupa. Kemudian kemampuan juga didata. Kemampuan guru untuk menggunakan aplikasi yang kita sepakati tadi, berapa orang yang bisa, berapa orang yang bisa harus dibantu, berapa orang yang memang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut, belum bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dengan data-data itu nanti barulah kita mengambil langkah untuk mencari solusinya. Siswa yang tidak punya gadget, bagaimana solusinya? Guru yang tidak punya gadget, bagaimana solusinya? Siswa yang tidak dapat akses internet, apa solusinya? Kemudian apalagi, misalnya guru yang belum mampu menjalankan aplikasi, apa solusinya? Itu kita carikan semua. Contoh saja, ada misalnya 5% guru yang tidak bisa gitu. Memang maaf ya, mungkin namanya gatek ya. Gagap teknologi, Pak ya. Gagap teknologi belum bisa, maka itu menjadi prioritas oleh kepala sekolah untuk memberikan pelatihan kepada dia. Apakah pelatihan mendatangkan instruktur, pakarnya, atau mungkin bisa dengan teman sebaya sesama guru yang lebih pintar, lebih paham mengenai itu. Maka yang 5% guru tadi dilatih dulu, latih sehingga dia nanti sama kemampuan dari guru itu untuk bisa menjalankan aplikasi untuk menjangkau siswanya yang jauh di rumah. Nah, seperti itu. Oke, gini Pak, misalnya ada beberapa orang guru yang sudah paham dengan menggunakan aplikasi. Nah, kenyataan di lapangan adalah kami sebagai pelaku guru itu Pak ya, ujung tombak dari pendidikan tersebut. Banyak hal yang kita sudah mempersiapkan sebuah aplikasi, kita sudah mempersiapkan sumber belajarnya, video pembelajaran dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah minat siswanya Pak. Minat siswa kadang itu mereka menganggap dengan belajar online mereka bisa santai gitu. Nah, yang lucunya adalah banyak kasus mereka untuk belajar online mereka tidak bisa. Tapi sedangkan untuk sesuatu yang main game misalnya atau bikin video YouTube misalnya mereka bisa. Nah, kira-kira kalau misalnya masalah itu terjadi, kira-kira apa sih langkah yang terbaik yang dilakukan sekolah itu? Tadi kan perencanaan ya. Nah, sekarang kan pelaksanaannya ya. Karena ada 3 tahap ya, Piko ya. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan ini kalau yang perencanaan tadi udah matang, sudah matang semua, gurunya sudah diberi kompetensi yang bagus. Semua siswa sudah bisa mengakses dari sumber belajarnya di dari sekolah. Portal e-learning lah misalnya gitu ya, Pak ya. Nah, dalam pelaksanaan kepala sekolah sekali lagi yang menjadi penanggung jawab bersama guru-guru, tugasnya cuma satu, Viko. Bagaimana siswa bisa belajar di rumah mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan bermutu. Oke, berarti fokusnya adalah yang penting siswa itu bisa belajar gitu ya, Pak ya. Belajar di rumah dan bermutu. Dan itu harus menjadi pemikiran oleh kepala sekolah dan guru, dan berupaya bagaimana mengejar siswa yang belajar di rumah itu pembelajarannya bermutu. Usahalah bagaimana. Tadi Viko bilang minat siswanya kurang. Minat siswanya kurang. Itulah yang harus dicarikan solusinya. Kita semua mungkin di KKG kelompok kerja guru gitu. Kerja guru
bisa jadi nanti dengan model-model pembelajaran yang menarik kan banyak. Iya. Tapi kalau cuman foto buku paket dengan kamera, terus dikirim, terus share melalui WA tanpa kontrol sama sekali apakah dia belajar apa tidak di rumah, nanti tunggu tugas lagi suruh share ke kita, itu mungkin terlalu bukannya mengatakan itu tidak berhasil ya, tapi terlalu sederhana gitu ya. Kontrolnya kurang dan itu mungkin terlalu monoton, memang tidak menarik oleh siswa, akhirnya minatnya kurang. Tapi kalau guru bisa mengemas model-model pembelajaran yang lebih interaktif, lebih interaktif, banyaklah model kuis, ada Kahoot, ada Kahoot, ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menarik minat siswa untuk belajar, malah mungkin lebih menarik karena seperti bermain game, dia bisa kayak Kahoot itu kan seperti bermain game gitu ya Pak ya, seperti teka-teki gitu kan. Jadi itu tentu perlu kreativitas guru. Dan dibicarakan secara bersama-sama di bawah pengawasan kepala sekolah. Karena kepala sekolah lah yang akan mengarahkan. Dipantau terus. Kalau tidak dipantau, tadi kan kita udah sepakat. Misalnya contoh kita pakai aplikasi Google Meeting, kita pakai aplikasi Zoom lah. Enggak, ini maaf, bukan mengapakan merek, pokoknya tapi salah itu yang satunya. Banyak digunakan lah, yang paling banyak digunakan itu Pak ya. Sepakati itu semua, lalu kepala sekolah harus memantau, dan yang lebih penting lagi tugaskan kepada seluruh guru bahwa kita sudah sepakat memakai aplikasi ini untuk pembelajaran daring. Sementara untuk pembelajaran luring pun akan luring bisa pakai modul gitu. Pakai modul, pakai Jobseat, pakai handout, bisa juga pembelajaran yang ditampilkan oleh TVRI RRI ada juga Pak, TVRI di TV Edukasi juga ada. TV Edukasi itu guru-guru harus tahu jadwal-jadwal itu. Nah, kalau andaikan luring, kapan jemput tugasnya ke sekolah itu harus ada jadwalnya. Kapan dikembalikan harus ada jadwalnya. Jadi jelas. Kemudian yang tak kalah penting adalah informasi kepada orang tua. Nah, ini penting nih Pak gitu. Informasi untuk minat tadi. Pengontrolan juga di rumah gitu Pak. Karena kan kalau di sekolah kita yang kontrol. Tapi kalau di rumah pada akhirnya itu ditugasi kepada orang tua, diserahkan kepada orang tua untuk mengontrol. Harus selalu pihak sekolah, apakah guru, kepala sekolah, ada komunikasi dengan orang tua. Nah, komunikasi itu bisa diciptakan melalui grup-grup WA. Nah, kemudian apalagi telepon dan sebagainya. Telepon dan lain sebagainya, bahwa yang penting jadwal sudah ada di tangan orang tua. Nah, setelah itu baru kita harapkan orang tua bisa mendampingi minimal atau memantau lah proses mereka belajar. Anaknya belajar. Sebenarnya orang tua itu fungsinya sebagai mengontrol Pak ya. Karena kecenderungan sekarang saya lihat di media sosial pun seolah orang tua itu merasa mereka itu sebagai pengganti guru, padahal kan tidak. Mereka hanya mengontrol anaknya belajar atau enggak gitu kan. Oke. Nah, sekarang Pak, pandemi kan pembelajarannya istilahnya disederhanakan dengan menggunakan fasilitas IT. Sementara kalau tatap muka kan kita fokus kepada KD, ya Pak ya. Nah, di belajar online ini Pak, apakah kita akan tetap mengusahakan untuk mencapai seluruh KD yang ada di kurikulum atau bagaimana Pak? Ini kan baru-baru ini kan ada SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri ya Pak ya. Nah, surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama 4 Menteri, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, sama Menteri Dalam Negeri. Nah, intinya di sana itu adalah bagaimana di dalam pembelajaran itu yang penting anak belajar. Yang penting siswa belajar. Target kurikulum bisa disederhanakan. Bisa disesuaikan dengan berarti guru pun harus menganalisis kurikulum tersebut. Kasarnya itu mengurangi KD gitu ya Pak ya. Dikurangi KD-nya, tapi
tanpa mengurangi kompetensi dasar. Iya. Mungkin indikatornya yang dikurangi, Iya. tapi kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa itu tetap. Iya, atau KD-KD yang mirip lah. Iya. Itu bisa digabungkan. Nah, Sudah diturunkan juknisnya bagaimana menyederhanakan kurikulum di masa pandemi itu. iya. Nah, nanti kan dengan adanya kurikulum yang disederhanakan itu guru akan bisa melaksanakan seefektif mungkin dan tidak memberatkan kepada siswa. Sekarang kan terdengar tuh siswa karena guru kurang panduan dalam kontrol itu, Iya. dia ngasih tugas banyak-banyak, Iya. tugas yang topang tindih antara satu guru dengan guru lain. Malah lebih banyak tugas daring daripada tugas tatap muka loh Pak gitu. Iya itu, Pak. Keluhan itu sebagai pengawas saya dengar. Iya. Nah, dengan kurikulum yang disederhanakan itu kan tujuannya itu bagaimana pembelajaran itu bisa terstruktur dengan baik, Iya. gurunya nyaman menyampaikan pembelajaran apakah dari rumah atau dari sekolah, Iya. siswanya belajar di rumah juga nyaman, tidak gelisah dengan tugas-tugas yang banyak. Nah, itu harus dirancang sedemikian rupa di sekolah bersama kepala sekolah. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa kepala sekolah harus yakin bahwa seluruh anak didiknya hari ini, waktu ini sedang belajar di sekolah. Harus yakin itu. Kalau tidak, satu orang saja tidak belajar di rumah, itu berarti kita gagal. Nah, harus kita pantau. Guru BK-nya harus proaktif Untuk gitu ya Pak ya. Iya. Nah, begini Pak, di sini misalnya kita anggaplah di SMK 2 ya Pak ya. Sekarang kan patron portal pembelajaran yang dipakai itu kan masih belum jelas gitu, belum pasti. Sekarang kita masih fleksibel, menggunakan WA jadi, Zoom jadi, Google Classroom jadi. Nah, misalnya nih Pak, kita pada akhirnya kita menggunakan sebuah portal yang resmi, anggaplah rumah belajar dengan kelas mayanya kan bisa, apalagi di sana sudah belajar. Nah, di sana akan ada data absensi dan kehadiran siswa. Nah, apakah saat siswa tidak hadir, berarti kan istilahnya dia tidak mengikuti BBM. Ya. Kita sudah kontrol kepada orang tuanya dan kita mungkin tahu Pak, orang tua mungkin banyak kesibukan. Banyak kasus yang kita telepon, kami telepon, orang tua, oh saya lagi kerja, saya lagi di kantor gitu kan, sementara anaknya di rumah. Nah, seberapa bisa kita menerapkan disiplin untuk belajar daring ini Pak? Kalau di tatap muka kan kurang dari 80% siswa tidak hadir atau 80% itu bisa dibawa ke kelompok kemungkinan tinggal kelas. Nah, di daring ini bagaimana Pak? Mungkin gini, Viko, kalau kita contohkan dalam kondisi normal, memang di saat 80% kehadiran tidak mencukupi, mungkin dia bisa gagal di dalam tidak tuntas lah, ya. Tapi di dalam suasana COVID itu mungkin kepada sekolah pun diberi sebuah kebijakan. Nasional saja memberi alternatif bagaimana agar siswa itu tidak merasa berat tapi tetap mengikuti pembelajaran. Tapi mereka hadir gitu ya Pak ya. Kalaupun akan terjadi yang seperti itu, sekali lagi sekolah jangan pernah bosan untuk berupaya agar siswa tersebut bisa aktif, hubungi orang tuanya. Koordinasi dengan orang tua gitu ya. Iya, kalau perlu home visit, datangi rumahnya. Berarti home visit boleh ya Pak ya? Selama pandemi kita boleh home visit gitu? Iya, mungkin dengan protokol kesehatan yang tetap. Ya. Kalau enggak ya telepon lah. Telepon, iya. Oke, jadi terus itu kan problematika. Jadi kadang kami di lapangan itu Pak ya, pernah ada kasus kita nge-zoom itu yang datang 6. Terus saat kita tanya yang lain itu hilang sinyal, lost. Pada akhirnya adalah Zoom itu hanya kita aja, hanya guru aja yang isinya. Nah, kadang yang menjadi catatan adalah siswa seperti menyepelekan daring ini gitu kan. Nah, mereka anggap karena ada kebijakan khusus, gimana pun kondisinya dia tidak akan sekeras disiplin, tidak akan sekeras tatap muka. Nah, jadi saran Bapak adalah sering melakukan kontrol dengan atau koordinasi dengan orang tua. Oke Pak,
Terus itu pelaksanaan, problematika pelaksanaan dan programnya. Sekarang untuk evaluasi. Ya. Kita kan sudah meet nih Pak. Ya. Kami kadang malah di guru ini Pak heran Pak. Jauh lebih tinggi nilai siswa saat ujian online daripada dengan siswa tatap muka. Karena mungkin pengontrolan. Ya. Seperti ini kita dikasih soal online, pakai waktu sekian menit untuk menyelesaikan satu soal. Tapi di sebelahnya mereka bikin tab Google untuk mencari jawabannya. Ya. Nah, pengontrolan evaluasi ini bagi saya adalah kan tumpang tindih Pak. Ya. Tumpang tindih. Harusnya dengan materi yang dipadatkan, harusnya kita lihat pergerakan siswa itu seperti apa gitu kan. Tapi nyatanya di evaluasi malah nilai siswa lebih bagus. Nah, itu tanggapan Pak selaku pengawas, bagaimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut? Ya, sebagus-bagus aplikasi Pak Piko, kalau tidak ada kontrol dalam mengerjakan evaluasi, itu pasti saja bisa dimanipulasi ya. Apakah dia mencontek ke temannya atau buka Google gitu ya? Buka Google. Ada yang share saling sesama teman jawabannya. Sharing jawaban. Ya, yang pintar diminta satu, yang pintar men-share ke temannya lalu dikirim lagi. Di grup WA tuh banyak malah di grup WA itu, Pak. Itu enggak bisa pula kita pungkiri ya. Tapi paling tidak mereka sudah belajar mengikuti. Yang bermasalah itu yang tidak mengikuti itu, Pak. Nah, Nah, jadi kalau dia saling share jawaban pastilah ditelaah dulu. Paling tidak pertanyaan ini kenapa ini jawabnya ke temannya. Itu kan ada hikmahnya komunikasi dengan teman kan. Kita bisa menganalisis walaupun jawaban yang diberikan oleh temannya gitu. Yang masalah itu yang enggak ikut. Nah, kalau mereka yang enggak ikut inilah yang perlu kerja ekstra dari sekolah kita untuk memotivasinya. Kemudian dalam evaluasi itu juga sekarang sebetulnya belum terlambat ya. Pihak sekolah harus merancangnya sedemikian rupa seperti yang saya contohkan tadi Pak Piko. Mulai dari perencanaan yang matang, data-data itu lengkap Pak ya. Berapa guru yang tidak mampu, berapa siswa yang tidak punya akses internet, itu lengkap data. Nah, dari data-data yang itulah kita bisa bergerak untuk menyempurnakan PJJ ini. Guru yang tidak mampu ya didampingi. Siswa yang tidak punya internet ya dikasih paket. Kan sekarang ada bantuan pemerintah tuh Pak, pakai data gitu ya. Nggak punya tablet pun dikasih. Nggak punya tablet mungkin ada pinjaman dari sekolah. Itu harus dirancang sedemikian rupa. Dalam pelaksanaannya juga seperti itu. Kepala sekolah menugaskan guru semua untuk melaksanakan pembelajaran daring dengan aplikasi yang sudah disepakati ini, sumber belajar yang disepakati seperti ini. Kemudian sampaikan juga ke orang tua, SMK 2 belajar daring menggunakan aplikasi ini bisa diakses sampai ke orang tua. Minta mohon kepada orang tua mendampingi anaknya, mengontrol anaknya di rumah karena kami hanya bisa memberikan materi. Sementara apakah anaknya belajar tidak belajar dengan benar? Akhirnya orang tua yang tahu gitu ya Pak ya. Iya. Kalaulah terjadi kerjasama yang baik, harmonis antara guru, kepala sekolah, orang tua, siswanya juga. Saya yakin pembelajaran itu akan optimal. Malah dengan ada guru yang saya tanya ya, enak pembelajaran online, nambah ilmu, pengetahuan tambah lebih canggih kita katanya. Saat belajar online ya. Gak bener Pak. Lebih canggih. Biasanya mereka nggak kayak video pembelajaran, mereka sebenarnya belum pernah bikin. Sekarang mereka sekarang sudah bisa. Malah mereka saya lihat sekarang Pak, banyak guru yang memiliki channel YouTube. Untuk pengembangannya. Berarti selama ini tidak mengikuti perkembangan teknologi, sekarang mereka melek gitu ya Pak ya. Melek teknologi. Jadi yang kita kasihan yang guru yang tidak mau berkembang untuk mengeksplor diri di bidang IT ini. Sebetulnya kalau kita mau ya, itu kan banyak tutorial yang ada di YouTube banyak kok Pak. Tutorial mau apa saja ada. Buka YouTube
hidupkan langkah demi langkah apa yang diinstruksikan kita laksanakan. Pada akhirnya dengan berulang-ulang itu kita bisa. Iya. Yang penting learning by doing tadi Pak ya, kemauan. Belajar melakukan. Oke Pak. Nah gini Pak, mungkin sedikit di bagian terakhir ini Pak ya. Ya. Kira-kira apa sih yang saran yang bisa Bapak sampaikan kepada apakah itu sekolah binaan Bapak ataupun mungkin sekolah lain yang menonton di acara ini dan mereka masih belum bisa move on atau belum menentukan langkah terbaik mereka untuk belajar online ini. Selain tadi kan yang tiga kan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah sebaiknya apa sih saran terbaik yang bisa Bapak berikan? Saran saya kalau seandainya di sekolah tersebut telah dilaksanakan seperti yang saya bayangkan sebagai pengawas sekolah tadi, alhamdulillah syukur. Tapi kalau masih ada sekolah yang belum melaksanakan merancang pembelajaran seperti yang saya konsep saya tadi, belum terlambat. Belum terlambat. Dievaluasi, seharusnya kita kan setiap bulan harus evaluasi kegiatan ini. Nah, di mana kita yang sudah bagus dan di mana kelemahan kita harus kita perbaiki. Nah, saran saya di saat evaluasi berikutnya lakukanlah seperti yang saya konsepkan tadi. Rancang sedemikian rupa, berkomunikasi dengan seluruh stakeholdernya, kemudian juga kepala sekolahnya juga mengontrol, menugaskan, mengontrol, mensupervisi sehingga nanti hasilnya bisa optimal. Bisa dilaksanakan baik. Baik. Nah, satu lagi saya kelupaan Pak. Semua kegiatan itu kan melalui budgeting. Nah, sekarang apakah dana sekolah salah satu dana utama kan dana BOS. Apakah sekolah punya hak untuk bebas melakukan sebuah program yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pembelajaran daring dari sisi budgeting ya Pak? Kalau bebas tidak, Viko ya. Memang ada dana BOS. Kalau bebas tidak. Bahwa juknis penggunaan dana BOS di masa pandemi Covid ada di sana. Ada di sana. Kan contohnya seperti ini. Kalau dalam pembelajaran biasa kan banyak kertas. Beli kertas HVS. Beli spidol yang banyak. Karena dalam belajar daring kan enggak perlu spidol, enggak perlu sebanyak itu. Yang penting itu kan akses internet gitu ya. Kertas enggak perlu seperti itu. Mungkin bisa kepala sekolah bersama guru-guru bersama panitia pengelola dana BOS untuk merevisi RAB, RKA BOS-nya. Nah, direvisi mungkin kertas berapa rim bisa kita hilangkan, tidak dibeli di tahun ini. Nah, kan ada saving dana tuh. Kita alihkan. Nah, kita alihkan mungkin untuk beli aplikasi pembelajaran. Spidol kan tidak usah sebanyak yang dibutuhkan, yang biasanya gitu biasanya. Nah, sisa dana itu kita alihkan misalnya untuk pelatihan guru-guru. Nah, dana itu kan bisa kita untuk bayar instruktur yang hebat lah gitu. Sehingga bisa guru-gurunya hebat. Nah, itu ada keleluasaan seperti itu, tapi tetap mengacu kepada aturan yang juknis. Ada juknis BOS masa pandemi COVID ini ada. Berarti kalau saya simpulkan sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Kayak nggak ada kuota ada bantuan, nggak ada gadget atau gawai ada bantuan. Ingin mengembangkan program untuk guru meningkatkan kompetensi guru ada juga bantuan penggunaannya di dana BOS yang mungkin bisa difokuskan ke hal yang dibutuhkan. Nah, berarti tinggal sekolah mau atau tidak. Mau atau tidak untuk merencanakan sebuah program pembelajaran yang efektif di masa pandemi itu ya Pak ya. Mau itu bersama-sama Pak. Nggak mungkin lah satu orang kepala sekolah aja yang kalau ini maunya kita bersama dan peluangnya ada di juknis, kenapa tidak? Kenapa tidak ya Pak ya.
Kenapa kita harus beli kertas sementara kita bisa mengefektifkan untuk pembelajaran daring. Oke Pak, terima kasih atas kedatangannya Pak. Di sini kita mendapatkan informasi yang banyak sekali. Mungkin tidak hanya kita ya Pak ya. Mungkin teman-teman di sekolah lain juga mendapatkan informasi apa langkah terbaik yang harus kita lakukan dalam pembelajaran online ini. Yang pasti harus direncanakan dengan baik, dianalisis dulu keadaannya, dilaksanakan dan dievaluasi. Dan setiap evaluasi itu ada perbaikannya agar pembelajaran ini menjadi lebih efektif. Oke, terima kasih Pak. Baik pemirsa, demikian bincang kita dengan salah satu pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Iveri Murphy, MPD. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.